Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada dua ayat yang ingin kita bahas pada malam ini. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 26 dan An-Naml ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu. Allah tidak malu, Allah tidak segan. Ayyadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan, permisalan, contoh. Ba'udatan fama fawqaha, dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat permisalan, perumpamaan atau contoh dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, apa sikapnya? Fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang beriman sikapnya terhadap ini adalah mereka tahu, mereka sadar bahwa hal yang demikian itu benar, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, sebaliknya sikap orang-orang kafir terhadap perumpamaan ini apa? Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Jadi mereka malah mengolok-olok, mencibir. Ini kira-kira apa maksudnya Allah membuat perumpamaan seperti ini? Apa ini kira-kira? Ngapain ini? Kok ada begini-begini? Nah, ini sikapnya orang kafir. Nyinyir lah kalau bahasa sekarang itu. Kalau orang beriman sikapnya jelas. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Tahu, sadar bahwa itu berasal dari Tuhan mereka.
Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang ya, menjadi sesat karena permisalan ini. Tapi banyak juga yang mendapat petunjuk karena permisalan ini. Siapakah yang yudillu bihi katsira? Ya tadi orang-orang kafir. Dan siapakah yang yahdi bihi katsira? Orang-orang beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan orang-orang yang sesat akibat dari permisalan ini tidak lain adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan ayat ini, ya. Allah tidak malu. Artinya Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya, Allah yang ala kulli syai'in qadir, Allah yang akbar, Allah yang muhitun ala kulli syai', melingkupi segala sesuatu. Ternyata Allah itu tidak segan untuk membuat satu kasus, satu perumpamaan dengan makhluknya yang paling kecil. Disebutkan di situ, dicontohkan ba'udatan, itu nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini kan lagi heboh virus corona ini. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu heboh virus SARS. Dan virus-virus yang lain. Bahkan corona ini sepersekian juta lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk itu sudah paling kecil. Bagi kita nyamuk kecil, apalagi bagi Allah kan. Dalam pandangan manusia nyamuk itu makhluk yang kecil. Wong ditablok gini aja mati kok. Wong kita semprot aja mati kok. Nah ini ada makhluk Allah yang famau fauqaha, lebih kecil daripada itu, daripada nyamuk. Apa itu? Ya virus-virus itu. Lebih kecil daripada nyamuk. Dan ternyata kita tidak berdaya apa-apa menghadapi itu semua. Kecanggihan teknologi, kekuatan, kebesaran, kehebatan kita, kemajuan kita. Semua yang kita miliki ini baru Allah kasih dengan satu makhluk Allah yang kecil, super sekian juta daripada nyamuk itu. Ternyata seisi dunia panik, heboh, dan tidak berdaya apa-apa. Bayangkan kalau Allah mencoba kita dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi Allah itu kalau mau bikin kita itu lemah itu mudah sekali, nggak perlu pakai energi besar. Nah, cukup diluncurkan dengan makhluknya yang paling kecil. Innallaha la yastahi, Allah tidak malu, tidak segan ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membuat perumpamaan, permisalan dengan seekor nyamuk makhluk Allah atau lebih kecil daripada itu. Ya. Coba kita lihat itu, Cina itu kan negara besar, negara paling padat penduduknya. Dan sekarang dengan teknologinya tumbuh menjadi negara superpower, negara raksasa, negara yang dengan teknologi sangat maju. Tapi hari ini Allah kasih cobaan, ujian, tiks gitu. Kota-kota yang tadinya sangat ramai dan padat, sekarang menjadi kota yang sangat sepi, seolah-olah nggak ada penduduknya. Semuanya ketakutan, mati bergelimpangan. Rumah sakit penuh. Penangkalnya, obatnya belum ditemukan, belum ada.
Bahkan bukan cuma Cina, akhirnya menyebar ke semuanya. Ditutuplah akses keluar. Kemudian seluruh negara juga panik. Khawatir kalau itu masuk ke negerinya, ke masyarakatnya, ke kawasannya. Maka berbondong-bondonglah melakukan travel warning dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. WHO sudah mengeluarkan satu peringatan. Ini artinya bahwa hanya dengan makhluk yang amat sangat kecil ciptaan Allah, ba'udatan fama fauqaha, nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, kita semuanya tidak berdaya. Itulah kita sadar bahwa apa? Manusia ternyata tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan Allah yang ala kulli syai'in qadir, ternyata kita ini enggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Lagi-lagi kita bertakbir. Makanya, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Maka melihat situasi yang seperti ini atau sejenis seperti ini, serupa seperti ini, orang-orang beriman selalu langsung sadar. Kesadaran keimanannya tumbuh. Wah, ini sih kerjaannya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Wah, ini sih tidak lepas dari izin dan sepengetahuan Allah. Wah, itulah kita tidak boleh sombong. Oleh karena itu terus mendekatkan diri pada Allah. Itu sikap orang beriman. Ya'lamun, tahu persis dan sadar dengan sesadar-sadarnya annahul haqqu mir rabbihim. Yang seperti ini itu hak, sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang enggak beriman, orang-orang apalagi ateis, apa? Wa ammal ladzina kafaru. Sedangkan orang-orang kafir yang enggak beriman, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini kok ada begini-begini, ini maksudnya apa ini? Wah, ya toh? Mempertanyakan untuk kepentingan ilmiah boleh. Tapi mempertanyakan bahwa ini terlepas dari kekuasaan Allah, ini terlepas dari kehendak Allah, ini terlepas dari izin dan sepengetahuan Allah, itu yang enggak boleh. Dicari sebabnya, dicari obatnya, riset-riset itu boleh. Tetapi kemudian enggak ada hubungannya ini dengan Allah. Enggak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah begini-begini. Ini fenomena alam biasa. Ah, itu enggak boleh. Itu nanti masuk kita wa amal ladzina kafaru. Ya. Ini surat-surat atau ayat-ayat di awal-awal surat. Jadi kita kalau buka Al-Quran, ketemunya Al-Fatihah, habis Al-Fatihah ketemu Al-Baqarah. Ayat 26 bicara tentang ini. Jadi ini sebenarnya ayat-ayat awal. Ayat-ayat yang diletakkan di awal-awal di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu. Allah sudah bicara tentang sesuatu yang hari ini kita semua merasakannya. Maka jangan sampai sikap kita ini seperti yang tadi. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nyinyir, nyibir, bahkan kehilangan konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap kita enggak benar di dalam menyikapi seperti ini, tauhidnya enggak tambah kenceng, tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa melihat dari sisi keimanan kepada Allah, maka nanti akan terjadi apa? Yudillu bihi katsira. Sesat kita. Padahal mestinya wa yahdi bihi katsira. Jadi mestinya dengan ini kita mendapat petunjuk. Dengan ini kita mendapat ilmu, hikmah. Dengan kejadian ini, iman kita kepada Allah semakin tinggi. Oh, ternyata
tidak ada apa-apanya kita. Oh ternyata kita ini makhluk yang lemah. Oh ternyata Allahu Akbar itu benar-benar akbar. Nah gitu. Jadi Allahu Akbarnya itu nggak sekedar slogan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi betul-betul diresapi Allahu Akbar. Hanya begini aja kita semuanya kalang kabut. Iman kita semakin tambah. Nah, itu nanti wayahdi bihi katsir. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Quran itu sudah bicara tentang virus. Ini kan ayat konteksnya sangat luas. Ya, memang tidak menyebutkan itu virus, tapi konteks ayat ini Allah membikin makhluk itu dianggap mungkin sepele, sederhana karena bentuknya dan ukurannya yang terlalu kecil dan amat sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata, melihatnya harus dengan teknologi. Tapi ternyata makhluk Allah yang sangat amat kecil ini ya, bisa mengubah kehidupan manusia seluruh dunia. 7 miliar orang sekarang itu waspada. 7 miliar orang sekarang itu bicara tentang apa yang terjadi hari ini. Padahal itu baru hanya satu makhluk Allah yang ukurannya sangat kecil. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Quran itu satu ayat dipahami, dibaca. Ini konteksnya amat sangat luas. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mudah-mudahan itu sikap kita sebagai orang-orang beriman. Yakinlah ini pasti ada hikmahnya dan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma hadza aradallahu bihadza mathala. Jangan sampai malah ya nyinyir, nyipir, kehilangan konteks keimanan, bahkan mempertanyakan dan menentang Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terjadi ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu tadi surat Al-Baqarah 26. Saya ingin pindah ke surat Al-Anfal, coba. Al-Anfal 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum. Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim. Selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu masyarakat, suatu kaum selama mereka masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, mengomentari ayat ini bahwa di dalam umat ini ada 2 hal yang membuatnya aman dari azab Allah. Keberadaan Rasul di tengah-tengah mereka dan istighfar. Yang satu telah diambil oleh Allah karena Rasul telah wafat. Tinggal yang satu akan ada sampai hari kiamat, yaitu apa? Istighfar. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini kaidah. Jadi memang ya, Allah itu di dalam
kisah-kisah yang kita lihat dalam Al-Quran, setiap kali Allah ingin mengazab satu kaum, Allah selamatkan dulu Rasul-Rasulnya. Nabi Nuh, ketika Allah ingin menurunkan banjir bandang, hebat, ya kan? Allah beri wahyu kepada Nabi Nuh, bikin kapal. Meskipun pada saat itu ditentang oleh banyak orang, dianggap gila. Di pegunungan, musim kemarau panjang, bikin kapal. Masih nggak masuk akal toh? Tadi, orang-orang kafir selalu menggunakan logikanya. Di gunung ngapain bikin kapal? Kapal itu di laut. Ini musim kemarau, apalagi? Buat apa? Orang-orang kafir bertawakan. Tapi kata Nuh, ini perintah. Ya aku jalankan aja. Ya tapi perintahnya nggak masuk akal. Wah kamu ini majnun. Gila kamu ini. Ternyata Allah akan menurunkan azabnya berupa banjir bandang. Nabi Nuh dan pengikut-pengikut yang beriman yang setia diselamatkan oleh Allah dengan kapal itu dan menghabiskan semua yang lain. Nabi Lut, ketika penyimpangan seksual semakin merajalela, ya, homoseksual, lesbian dan seterusnya itu semakin merajalela, udah rusak kehidupannya, diperingatkan berkali-kali, azab Allah akan turun kalau kamu terus begitu. Bahkan kaumnya ngeyel, diperingatkan lagi. Saya takut kalau ini terjadi terus-menerus, azab Allah dekat. Dan azab Allah akan datang di waktu subuh. Subuh itu dekat. Tetap saja nggak mau percaya. Bahkan sampai-sampai Nabi Nuh mengatakan, itu loh anak perempuan saya kalau mau dinikah, nikahilah anak perempuan saya daripada kamu nikah laki-laki dengan laki-laki. Itulah. Silahkan ambil anak perempuan saya. Tetap saja kaumnya ngeyel, tidak mau dan terus membangkang. Akhirnya apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Lut dan beberapa pengikutnya yang beriman, minggiro. Ngalih kue. Karena ini akan saya selesaikan kaum ini. Kata Allah begitu. Maka Nabi Nuh kemudian hijrah keluar. Setelah itu kemudian Allah azab kaum mereka ini. Allah singkirkan. Nabi Musa juga demikian. Ketika kemudian laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya jalan aman-aman saja. Sampai ke ujung sana aman-aman saja. Tapi begitu Fir'aun mengikutinya, mengikuti jejak Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di ujung sana, sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah-tengah laut, kemudian Allah perintahkan, pukulkan kembali tongkatmu ke laut, menyatulah laut itu. Selamat Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman, binasalah Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Saleh, Nabi Hud, ditimpa dengan suara yang menggelegar, petir yang sangat dahsyat, gempa bumi yang dahsyat, selesai semuanya, selamatkan para nabinya itu, termasuk diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kamu ada di situ Muhammad, aku tidak akan mengadab kaum itu. Jadi ini kaidah. Maka pertanyaannya adalah, Nabi Muhammad udah wafat. Bagaimana supaya Nabi Muhammad terus ada bersama kita? Nah, ini para ahli tafsir terus berpikir, kemudian mengumpulkan berbagai ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis yang lain. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, oh bisa. Wa makana Allahu liyu'adzibahu anta fihim. Allah tidak akan mengadab masyarakat kaum selama Nabi Muhammad ada di situ.
Nabi Muhammad telah wafat. Ya kita hadirkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu dengan apa? Memperbanyak bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menghidupkan sunnah Rasul di masyarakat itu. Sehingga Rasul itu ada terus. Menghidupkan sunnah Rasul artinya adalah menghadirkan kembali Rasul dalam kehidupan kita. Insya Allah selama sunnah Rasul dihidupkan di dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, memperbanyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan terhindar dari azab-azab Allah itu. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Memperbanyak istighfar. Istighfar itu apa? Bertaubatan kepada Allah. Taubat dengan apa? Ada 3 taubat. 1 dengan lisan. Berarti memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan seterusnya. Yang kedua, taubat dengan perbuatan. Berarti tidak melakukan maksiat lagi. Berarti tidak melakukan dosa lagi. Sudah taubat kok. Taubatnya dengan perbuatan. Yang ketiga, taubat dengan hati. Apa? Hati kita ini selalu menolak hal-hal yang maksiat. Hati kita menolak hal-hal yang berbau penyimpangan. Kalau itu kita laksanakan, istighfar dalam pengertian lisan, istighfar dalam pengertian amal perbuatan, istighfar dalam pengertian hati kita menolak segala hal yang berbau maksiat dan penyimpangan dosa, insya Allah azab tidak akan Allah turunkan pada kita. Itu janjinya Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Berapa kali kita beristighfar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sekali riwayat disebutkan tidak kurang dalam sehari beristighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi kan itu Rasul, dosanya terampuni, surganya dijamin. Seorang Nabi dan Rasul, kekasih Allah, mendapat wahyu. Itu saja masih beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Nah kalau kita ini pantasnya berapa? Apa tiru 100? Kira-kira nek istighfar ping 1000 wajar apa enggak? Pantas ora? Berarti kalau 1000 kali, mung 1/10-nya Rasul. Wah, hebat sekali kita. Atau 2000, atau 5000. Nah, ini dia. Saya ingin sampaikan bahwa bukan bilangannya berapa, tapi istighfar itu setiap saat. Istighfar dalam pengertian lisan, ya sudah kita ini kalau mulut kita ini la yazalu lisanuhu ratban bi dzikrillah, la yazalu lisanuhu ratban min istighfar. Lesannya ini basah terus. Orang kalau bicara itu kan mulutnya basah, nggak kering. Coba meneng 10 jam meneng. Orang tidur itu kan mulutnya kering, karena nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau ngomong terus kan basah terus ini. Jadi oleh Rasul, orang yang ahli zikir, ahli istighfar, itu disebutkan lisannya ini basah. Karena gemimil terus itu. Maka istighfar terus diperbanyak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu paling ringan, paling singkat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 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 Itu istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasal
Mau digabung dengan tasbih boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah boleh. Itu lesannya. Tapi jangan sekedar lesan. Perilaku amalan kita juga istighfar. Jangan lakukan hal-hal yang Allah dan Rasulnya tidak ridho. Hati kita juga istighfar. Sama ketika dalam sebuah ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita. Udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, mengingatlah Allah, dzikran katsira, zikir yang banyak. Nah kita ini kalau ada kata-kata banyak, asosiasi kita, pikiran kita adalah bilangan. 1000 itu banyak. Iya, 1000 banyak dibanding 100. Nanti kata orang yang, wah 1000 sedikit. Kenapa? Karena saya 2000. Nanti yang 2000 dikatakan sedikit. Oh, karena saya 10.000. Jadi yang dimaksud dzikran katsira, zikir yang banyak itu apa? Zikrul kul. Zikir semuanya. Maka hidup kita itu semuanya zikir. Ulama itu kan kalau bawa tasbih, ulama-ulama kita dulu itu, itu kan cepat itu. Orang awam mengiranya itu ngitung. Padahal nggak ngitung, itu gerakan itu tidak ada hubungannya dengan hitungan. Jadi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Itu nggak ngitung. Kalau ngitung kan siji. Kita astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Supaya semuanya ikut bergerak. Cuma orang awam melihatnya wis ngitung. Sehingga akhirnya gagal fokus, tasbih diganti nganggo ceklikan. Bawa tasbih terus supaya tangannya ikut bergerak di dalam tasbih kita. Itu kan pakai batu atau pakai kayu atau pakai benda-benda yang lain. Itu sebetulnya melibatkan makhluk-makhluk Allah yang lain untuk ikut menjadi saksi dalam tasbih-tasbih kita. Termasuk tangan begini ini. Ini supaya menjadi saksi bahwa kita sedang bertasbih kepada Allah. Sedang berzikir kepada Allah. Sedang beristighfar kepada Allah. Ini kaidah. 1, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu paling sederhana. Pakai sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa, enggak usah dibahas. Wis kelewat itu bahasan itu. Yang penting sholawat. Ini berdebat pakai sayyidina enggak sayyidina malah enggak sholawat. Iya kan, sholat kita ada sholawatnya. Khutbah Jumat ada sholawatnya. Mau sholawat sendiri-sendiri boleh, sholawat bareng-bareng juga boleh. Yang penting sholawat. Ini malah bareng-bareng tidak, sendiri-sendiri enggak. Wah zikir, terserah mau zikir sendiri di dalam kamar boleh, zikir bareng-bareng ya enggak apa-apa. Yang penting Anda tuh zikir, enggak usah banyak alasan. Nanti ujung-ujungnya enggak zikir, ujung-ujungnya enggak sholawat. Kita hanya memperdebatkan itu. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi pada hari Jumat, malam Jumat. Ada hadisnya itu. Aksiru minas sholati alayya, kata Rasul. Perbanyaklah bersolawat kepadaku. Lailatal Jumu'ati wa yaumal Jumu'ati. Pada malam Jumat dan hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena pada malam Jumat dan hari Jumat itu sholawatmu itu langsung disampaikan kepadaku.
Di luar itu Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya keliling untuk menyampaikan sholawat dari umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang memberi salam kepada Rasul, assalamu alaika ya Rasulullah, itu kalau dari jauh, dari sini sekarang ini ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, itu ada ada umatmu fulan bin fulan memberi salam kepadamu. Waalaikumsalam. Yang kedua, ada salam dari dekat, yaitu dengan cara ziarah ke makam Rasul. Kalau kita ziarah ke makam Rasul, assalamu alaika ya Rasulullah, Rasul langsung menjawab, waalaikumsalam. Ma min muslim yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta aruda alaihi salam. Rawahu Bukhari. Tidak ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya dia. Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal mengatakan, menafsirkan hadis ini, ma min yuslim yusallimu alayya, kata Imam Ahmad, inda qabri. Tidak ada orang muslim yang mengucapkan salam kepadaku di dekat kuburku. Jadi yang langsung dijawab oleh Rasul itu kalau kita salamnya dari dekat. Tapi kalau salamnya dari jauh, berarti ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasul. Kecuali malam Jumat dan hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat aja. Perbanyak. Dan terkait dengan itu, tadi, mana tadi? Ayat 33, surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Menghadirkan kembali, sebagian ulama berpendapat bahwa dengan sholawat itu Rasul hadir. Maka berarti memperbanyak sholawat adalah bagian daripada ini. Tema ini sudah dibahas oleh ulama 13 abad sampai hari ini. Dan ayat ini ayat yang sering kita lupakan untuk dibaca dan dibacakan kepada umat. Ini ayatnya jelas, cetok wela-welo, bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama ada Nabi Muhammad di situ. Wa anta fihim, dan tidak akan mengadab suatu kaum selama kaum itu masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibuka lagi di rumah Al-Qur'annya, surat Al-Anfal ayat 33, dan tadi yang pertama ya Al-Baqarah ayat 26. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Saya kira saya cukupkan ya di sini. Insyaallah. Jadi saya kesimpulannya satu, Al-Baqarah 26 tadi, apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan apapun yang terjadi di semesta ini, di jagat raya ini, harus dipandang dari sisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menguatkan, semakin mempertebal, semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap bahwa ini kejadian yang kebetulan, tidak ada. Bahwa ini biasa-biasa aja, fenomena alam. Ya fenomena alam, tapi fenomena alam apa? Siapa yang menciptakan fenomena itu? Siapa yang menciptakan alam? Iya kan? Wah ini fenomena alam biasa. Iya fenomena alam, tapi kenapa terjadi fenomena alam? Siapa yang menciptakan fenomena itu? Dan siapa menciptakan alam itu? Allah. Enggak bisa lepas dari situ. Makanya jangan sampai seperti sikapnya orang-orang kafir. Mahadha aradallahu bihadha mathala. Apa-apaan ini? Nah, ya. Tapi harus iman kita semakin tepat. Yang kedua, pesan kita, perbanyak sholawat kepada Rasul. Sendiri-sendiri atau bareng-bareng.
Ya. Baik sholawat itu diucapkan di dalam sholat atau di luar sholat. Di dalam sholat jelas sudah ada aturannya. Di luar sholat ini yang perlu kita terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bahkan Rasul mengatakan abkhalun nas atau al-bakhil man idza dzukira rasmi lam yusolli alaih. Orang yang paling bakhil atau orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut di dekatnya, dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Fadilah sholawat banyak sekali. Saya sudah pernah bahas khusus tentang bab sholawat di sini, ya, tinggal direnungkan kembali. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Itu perintah Allah. Jadi sholawat itu bukan perintahnya Nabi Muhammad saja, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu alaihi ala Muhammad wasallimu taslima. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Zikir perbanyak, sholawat perbanyak, istighfar perbanyak. Ini sebelum saya akhiri, ulama-ulama kita dulu, sahabat termasuk, bahkan Rasulullah SAW itu kalau jalan itu selalu beristighfar dan berzikir. Setiap jalan yang kita lewati dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat akan meninggalkan jejak. Jadi itu memberkahi. Makanya Isra Mi'raj itu kan perjalanan dalam rangka menghadap Allah. Sehingga apa? Alladzi barakna haulahu. Diberkahi sekelilingnya. Jadi kalau kita dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid jalan kaki atau naik motor, ya dapatlah sekian sholawat, dapatlah sekian istighfar, dapatlah sekian zikir. Ini jejak yang kita tinggalkan ini adalah jejak sholawat, zikir. Jadi buminya akan diberkahi karena itu. Bayangkan kalau semua orang punya kesadaran seperti ini isinya berkah semua. Nah, sehingga kalau kita lihat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan disunahkan untuk pulang dan perginya pakai jalan yang berbeda. Gitu? Jadi kalau bisa mengatakan lewat kene, boleh lewat kono. Itu supaya apa? Ya, satu, hikmahnya supaya ketemu banyak orang. Pertanyaannya, ketemu banyak orang itu ngopo? Kan kalau ketemu banyak orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi ketemu banyak orang itu berarti semakin banyak doa keselamatan, semakin banyak doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, kan semua gitu. Bukan sekedar supaya ketemu banyak orang supaya kenal, enggak, iya. Supaya kenal, supaya ketemu, saling mengabarkan, supaya ketemu, ukhuwahnya semakin kerat. Tapi sebetulnya dibalik itu, karena orang kalau ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan kalau ketemu, assalamualaikum. Jadi ini salam ini menebar di mana-mana. Itu hikmahnya kenapa disunahkan untuk beda jalan. Yang kedua, orang mukmin itu kalau jalan itu zikir. Sehingga lewate kene wis kena zikir, baline kene kena zikir maneh. Itu sebetulnya banyak ajaran-ajaran yang kita lewatkan. Intinya adalah perbanyak zikir. Zikir. Ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir saat berdiri, saat duduk, atau saat terbaring. Kita ini manusia, Bapak Ibu, itu kalau enggak berdiri, duduk, atau berbaring. Coba situasi kita, ada lagi enggak selain itu? Lari Pak, lari itu kan berarti berdiri, iya kan?
Kita ini kalau nggak berdiri, duduk, terus dari kui alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berarti maksudnya apa? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maksudnya apa? Yang ngadeg ya zikir, jegok ya zikir, tiduran juga. Berarti kan kalau gitu nggak ada yang tidak kita gunakan untuk berzikir. Ada lagi yang memahami yadhkurunallaha qiyaman, berzikir berdiri itu maksudnya apa? Itu zikir dalam aktivitas. Jadi kalau guru kok ngajar dengan baik, ikhlas, lillahi ta'ala, tidak ada riya, segala macam, itu zikir. Pedagang, dagangannya jujur, tidak curang, tidak macam-macam. Kenapa? Ingat Allah, dosa, tidak boleh, ya kan? Itu zikir. Pejabat kok jujur, amanah, nggak mau korupsi, nggak mau nyimpang, nggak mau yang aneh-aneh gitu kan? Kenapa nggak mau itu? Ya dosa. Ini Allah melarangnya, Rasul melarangnya. Berarti dia sedang zikir. Itu yadhkurunallaha qiyaman. Kalau yadhkurunallaha qu'udan, zikir dengan duduk gimana? Ya duduk. Menyempatkan diri untuk zikir. 5 menit aja, habis sholat zikir. Kalau nggak habis sholat ya sebelum tidur zikir. Jadi tidur itu kan kadang-kadang nggak langsung merem toh. Kita ini kalau udah mapan tidur kan nggak langsung merem. Lah orang langsung merem ki ngopo? Jadi kalau bisa, ya kan, aktivitas terakhir sebelum mata tertutup, kan kita nggak tahu kapan kita itu les gitu. Nah itu aktivitasnya makanya disunahkan, bahkan dianjurkan oleh Rasul untuk membaca doa dan zikir sebelum tidur. Supaya begitu kesadaran kita hilang, tidur les itu aktivitas yang sedang dilakukan kita itu zikir. Yadhkurunallaha qu'udan atau wa ala junubihim. Itu loh maksudnya. Berbanyak istighfar di situ. Itu waktu istighfar. Mau tidur istighfar, bangun tidur istighfar, habis sholat istighfar. Perjalanan kita istighfar. Insya Allah itu akan menurunkan berkah Allah. Termasuk diantaranya menjauhkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير.
اللهم أنزل يا الله رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا دعاء إلا أجبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.